Bapak Ibu guru yang berbahagia di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan Daniel Yuda Kumoro YouTube channel yang pada kesempatan kali ini merupakan video lanjutan dari uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru yang kemarin sudah kami buat videonya dari guru ahli pertama ke guru ahli muda ke guru ahli madya, dan untuk video ini dalam 5 seri video berikut ini adalah UKK JF guru ahli madya ke guru ahli utama. Sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara mengklik subscribe, like, nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi terbaru. Bagikan sebanyak-banyaknya, semoga menjadi amal jari Anda, dan tuliskan di kolom komentar pendapat Anda tentang video ini maupun ide atau saran untuk video berikutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, kita masuk ke seri keempat, inovasi pembelajaran dan transformasi. Sudah masuk ke soal ke-16 ya. Sekolah telah melaksanakan berbagai inovasi, namun hanya dilakukan oleh beberapa guru, tidak menyebar ke seluruh sekolah, tidak berdampak pada hasil belajar. Apa yang harus dilakukan? Menambah jumlah inovasi, mewajibkan semua guru mengembangkan sistem diseminasi dari. Nah, ini jawabannya C. Kita selalu diberi kesempatan ya oleh pimpinan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, untuk melakukan praktik baik, diseminasi, sosialisasi. Jawabannya C ya. Permasalahan utama bukan pada kurangnya inovasi, melainkan pada tidak adanya mekanisme penyebaran dan penguatan inovasi tersebut menjadi praktik bersama di tingkat sekolah. Inovasi yang bersifat individual tidak akan memberikan dampak sistemik jika tidak direplikasi dan diadaptasi oleh guru lain. Oleh karena itu, strategi paling tepat adalah membangun sistem diseminasi praktik baik untuk guru bisa belajar, mengadopsi, menyesuaikan inovasi penelitian. Benar ya. Nomor 17. Sekolah telah menyediakan berbagai perangkat teknologi, namun guru masih mengajar secara profesional. Teknologi hanya digunakan untuk presentasi, tidak ada perubahan kualitas pembelajaran. Apa yang harus dilakukan? Menambah perangkat, mewajibkan penggunaan teknologi, mengintegrasikan teknologi dalam desain pembelajaran, memberikan pelatihan, mengganti platform digital. Jawabannya C. Pembahasan ini menunjukkan bahwa teknologi belum digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, melainkan hanya sebagai pelengkap tanpa integrasi dalam desain pembelajaran. Teknologi tidak akan memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, langkah saya dalam membantu guru merancang pembelajaran yang dalam dengan interaksi. Ya, pembahasannya cukup jelas. Nomor 18. Program literasi sudah ada, program numerasi sudah berjalan, implementasinya tidak konsisten antar kelas, tidak ada keterkaitan dengan pembelajaran harian. 1, 2. D. Ya, betul, jawabannya D. Permasalahan utama bukan pada keberadaan program, tetapi pada integrasi dan konsistensi. Program berdasar tanpa terhubung dengan aktivitas belajar di kelas akan sulit memberikan dampak nyata terhadap kemampuan siswa. Integrasi literasi dan numerasi dalam setiap proses pembelajaran. Ya, ini tidak bisa dipisahkan ya, harus berhubungan dengan proses pembelajaran. Kita membahas tentang diferensiasi. Guru belum memahami konsep secara utuh, implementasi tidak konsisten, siswa belum merasakan perbedaan pembelajaran. Apa strateginya? Menambah pelatihan, mewajibkan penerapan diferensiasi,
mengembangkan pendampingan berbasis praktik baik. Jawabannya adalah C, ya. Kesulitan dalam menerapkan diferensi biasanya terjadi karena guru belum memiliki gambaran konkret tentang bagaimana menerapkannya dalam kelas. Pelatihan tambahan tidak akan cukup jika tidak sesuai dengan contoh nyata pendampingan langsung. Oleh karena itu, strategi yang paling efektif adalah memberikan pendampingan berbasis praktik seperti observasi dan modeling, sehingga guru dapat mencoba dan mengembangkan pembelajaran berdasarkan secara nyata dan kontekstual. Sekolah ingin melakukan transformasi pembelajaran secara menyeluruh, namun perubahan hanya terjadi pada sebagian guru, tidak ada arah strategi yang jelas, inovasi berjalan sendiri-sendiri. Apa yang harus dilakukan? Menambah program, memperkuat kebijakan pembelajaran, menyusun roadmap. Nah, ini jawabannya C, peta jalan, ya. Transformasi pembelajaran tidak dapat terjadi secara sporadis atau parsial, melainkan memerlukan arah yang jelas dan terencana. Tanpa roadmap berbasis data dan kebutuhan nyata, sekolah dan berbagai inovasi akan berjalan sendiri dan harus menyusun roadmap, ya. Masuk ke seri kelima yang terakhir, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga Anda mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa naik ke jenjang yang terpuncak, yaitu guru alih utama. Sebuah sekolah memiliki praktik pembelajaran yang terbukti meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan, namun praktik tersebut tidak terdokumentasi, tidak dibagi di sekolah, tidak diikuti oleh komunitas profesi. Sebagai pemimpin, tindak lanjut apa yang akan dilakukan? Mempertahankan praktik di sekolah seni, mempertahankan praktik dalam komunitas dalam forum terbatas, mendahulukan praktik secara ilmiah melalui forum terbatas. Jawabannya C. Pada level kepemimpinan ahli utama, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada peningkatan mutu di satu pendidikan sendiri, tapi juga pada kontribusi terhadap ekosistem pendidikan yang lebih luas. Praktik baik yang tidak terdokumentasi dan diseminasi semuanya akan kehilangan potensi dampaknya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya dalam mengemas praktik tersebut dalam bentuk ilmiah, terstruktur dan mudah direplikasi dengan mulai komunitas profesi dan komunitas. Iya, ini praktik baik itu kita lakukan di Kombel, ya, komunitas belajar seperti KKG, MGMP, bisa sekolah, bisa kabupaten ataupun provinsi ataupun nasional. Dalam satu wilayah sekolah memiliki kondisi yang beragam, namun tidak ada kolaborasi, praktik baik dari bagian kesenjangan mutu cukup tinggi. Apa yang harus dilakukan? Meningkatkan komunikasi antar sekolah, memberikan perangkat sekolah, membangun kombel lintas sekolah. Jawabannya C. Kesenjangan mutu antar sekolah tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan kompetensi atau pelatihan terpusat. Dibutuhkan mekanisme kolaboratif yang memungkinkan sekolah saling belajar dan berbagi praktik baik. Dengan membangun komunitas belajar lintas sekolah, pengalaman dan inovasi berhasil di satu sekolah dapat diadaptasi oleh sekolah lain, sehingga peningkatan mutu terjadi secara kolektif dan lebih merata. Soal nomor 23. Seorang guru ahli utama diharapkan berkontribusi dalam komunitas profesi melalui berbagi praktik baik, melakukan penelitian tindakan, menjadi narsum, mengembangkan model. Kontribusi paling strategis adalah sebentar. 1, 2, 3, 4 secara integrasi. D. Kontribusi pada level ahli utama tidak bersifat parsial, ya, melainkan harus mencakup berbagai ya. Praktik baik memperluas dampak penelitian tindakan, memperkuat dasar ilmiah, menjadi narsum, membantu pengembangan guru lain, mengembangkan model inovatif, mendorong kemajuan praktik pembelajaran. Ketika semua peran dilakukan secara integrasi, maka kontribusi terhadap komunitas profesi menjadi luas. Ya. Soal nomor 24.
Sekolah telah menghasilkan berbagai inovasi pembelajaran, namun tidak terdokumentasi, tidak dipublikasi, tidak digunakan oleh sekolah. Apa strategi paling tepat? Menyimpan inovasi sebagai mulai sekolah, pembagian secara informal, mengembangkan sistem dokumentasi pembelajaran. C. Ya, di zaman internet sekarang ini kita berbagi informasi itu sangat utama ya. Inovasi yang tidak terdokumentasi dan disebarluaskan hanya akan memberikan manfaat terbatas. Pada level kepemimpinan ekosistem, penting untuk memastikan bahwa inovasi menjadi sumber pembelajaran bagi pihak lain. Oleh karena itu, strategi paling tepat adalah membangun sistem yang memungkinkan inovasi terdokumentasi secara sistematis, dipublikasikan, disebarluaskan melalui berbagai kanal profesi, sehingga dampaknya dirasakan secara luas. Nomor 25, kasus puncak kontribusi terhadap kebijakan. Seorang guru ahli utama memiliki pengalaman dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolahnya. Pemerintah daerah membuka peluang bagi praktisi untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Apa langkah paling strategis? Tetap fokus pada sekolah sendiri, memberi masukan secara informal, menyusun rekom kebijakan berbasis data dan praktik nyata. C. Pada level kementerian, peran guru tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan tapi juga sebagai kontributor dalam menyusun kebijakan pendidikan. Dalam praktik didukung oleh data merupakan sumber yang sangat berharga untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dan efektif. Oleh karena itu, langkah paling strategis adalah menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan pengalaman nyata. Ya. Kenaikan jenjang guru dari guru ahli muda menjadi guru ahli utama merupakan lompatan paradigmatik dan kepemimpinan berbasis sekolah menuju ke pemimpinan berbasis ekosistem. Ya, saya kira itu tadi adalah puncak dari pembahasan UKKJ guru ahli utama ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya tetap terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi terbaru. Bagikan sebanyak-banyaknya, semoga menjadi amal jariah Anda. Tuliskan di kolom komentar pendapat Anda tentang video ini dan juga ide saran untuk video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga Anda mendapatkan nilai terbaik dan juga lulus. Terima kasih.